Nah ya masa kita tidak ikhlas kalau orang yang bantu kita terus dia ikut menikmati. Kuncinya sederhana banget ya sebenarnya kalau mau teman-teman pertama bekerja dengan vital sign. Tadi dia sebutkan seperti itu ya, bekerja dengan vital sign. Nah kalau teman-teman tidak paham vital sign, ikuti kata upline. Kan selalu Teh Mela itu bilang kalau saya mau punya target terus saya telepon upline-nya kan gitu. Terus saya disuruh ngapain nih gitu kan gitu. Kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau udah disuruh lakukan gitu. Cara kerja sederhana untuk mendapatkan omset besar. Yang pertama itu membuat target pribadi. Ingat ya, target pribadi. Maksud saya begini, Anda itu nggak perlu memusingkan targetnya upline. Ini pahami ini agak insensitif. Jadi begini, ada seorang distributor, terus begini, Mas, saya kepengen SM, oke. Tapi kalau saya SM nanti upline saya jadi KM dong. No. Maksudnya piye? Dia kepengen SM tapi nggak ingin upline-nya naik peringkat, itu piye? Bisa nggak kayak gitu? Jadi yang harus dilakukan itu jangan pedulikan targetnya upline. Lu punya kepentingan, sudah bicarakan saja kepentingan lu. Setiap orang itu punya target, pasti nggak mungkin nggak punya target. Upline teman-teman juga punya target. Misalnya bagusnya itu pengen PM, pasti punya target PM. Tapi kalau misalnya berpikirnya, misalnya Mbak Rahma, aku pengen SM, tapi bagusnya jangan PM ya, bisa nggak? Ya mungkin bisa, tapi jadi susah. Saya maunya SM tapi bagusnya jangan PM, ya susah. Nanti malah nggak jadi SM-nya. Jadi tolong ya, bikinlah target pribadi. Tidak usah pusingkan targetnya upline. Upline punya rencana sendiri, ya biarkan upline punya rencana sendiri. Mau dia PM kek, mau dia SM kek, yang penting kan dia bantu saya, gitu kan? Nah ya masa kita tidak ikhlas kalau orang yang bantu kita terus dia ikut menikmati. Ikhlas nggak Mbak Rahma kalau suatu saat Mbak Rahma itu SM, Mbak Kustia naik PM? Nah harus ikhlas seperti itu. Jadi nggak usah pusingkan mau apa mau dapat apapun, kita nggak usah, karena ini yang kita bicarakan target pribadi. Yang pertama target pribadi. Kan Mbak Melan itu nggak pernah pusing dengan saya itu mau naik diamond gitu. Dia kan nggak pernah nanya, Mas Nuno kapan naik diamond, kan nggak pernah nanya kayak gitu ke saya. Yang dia pikirkan kan saya PM, nanti 3 bulan lagi sudah ngomong sama saya 3 bulan lagi saya mau emerald, gimana caranya Mas, kan kayak gitu. Padahal kalau saya punya 3 emerald saya naik diamond. Tapi dia kan nggak peduli dengan target saya gitu loh. Dan misalnya pun saya naik diamond, dia juga ikhlas-ikhlas saja. Masa orang yang sudah membantu kita siang malam, kalau dia telepon itu sampai 30 menit, selesai apa semua ditanyakan kayak gitu ya. Kita ikut memikirkan jaringannya dan sebagainya, terus nggak ikhlas kalau kemudian ikut menikmati. Ini bukan masalah menguntungkan yang di atas, kita ini lagi bekerja bergotong royong saling menguntungkan. Memang seorang upline itu ya punya target, nggak mungkin nggak punya target. Tapi jangan pedulikan target upline, itu kuncinya. Jadi jangan takut Anda naik peringkat, upline naik peringkat, malah bersyukur, malah bisa dibanggakan. Wong saya dulu itu Mbak Zahro naik diamond ya, itu saya sampai itu Pak, itu kan masih emerald waktu itu. Pak, kapan lanjenengan naik diamond? Saya suruh ngapain ya biar lanjenengan naik diamond? Saya malah bilang kayak gitu. Akhirnya Pak itu diamond, setelah saya bilang gitu selisih 2 bulan atau sebulan itu diamond. Cobalah teman-teman sekali-kali begitu ke upline-nya, pasti upline-nya baper. Coba aja. Kalau sudah baper upline-nya mau dibantu siang malam itu kan.
Masih dibantu siang malam tuh. Yang kedua, telepon upline. Syukur-syukur kalau deket datangi ya, sampaikan targetnya. Misalnya Mbak Rahma, saya mau SM. Mbak Kustihat, saya itu mau SM 2 bulan lagi. Tolong, PR saya apa? Ini Mbak Kustia ya, Mbak Kustia itu, ya terutama Mbak Kustia sama Melan, sama Mbak Muemuna, sama Mbak Titin itu, sering banget telepon sama saya itu minta PR. Apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, kerjakan PR dengan sepenuh hati. Nih, kerja keras. Kehujanan, kepanasan, tenaga, pikiran, waktu, semua harus diinvestasikan. Kerja cerdas, pakai alat, meningkatkan level. Misalnya harus online marketing, harus IG marketing dan sebagainya. Kerja tuntas, jangan setengah-setengah. Terus saja kerjakan sampai selesai PR-nya. Kerja ikhlas, nggak usah berpikir hasil dulu, ikhlas saja. Yang penting kalian itu, teman-teman itu harus berikhtiar sambil berdoa. Selanjutnya, yang keempat, hindari sikap suka beralasan. Jadi kadang-kadang kan gini, ada saya kepengen manajer 2 bulan lagi, saya harus ngapain? Kamu harus gini, misalnya apanya bilang gitu. Iya, tapi kan saya punya anak, tapi kan saya kerja, tapi kan saya, kalau terus ada seorang dolen begitu ke saya, ya sudah, baik-baik saja, saya nggak akan maksa-maksa, tapi kan saya cari orang lain akhirnya. Jadi hindari sifat ini, suka beralasan. Seringkali cara beralasannya itu dengan kata-kata begini, saya bukan sedang beralasan, tapi titik. Tapi kan saya punya anak, tapi kan saya lagi hamil. Bukan lagi jadi situ ya. Tapi kan saya jomblo misalnya. Tapi kan saya punya suami yang harus diurus. Tapi kayak gitu. Itu sebenarnya lagi alasan sebenarnya itu. Walaupun kata-katanya sebenarnya saya itu nggak beralasan, tapi kan itu sebenarnya lagi alasan loh. Itu apa sih yang udah alasan? Hindari itu. Kalau memang teman-teman kepengen omset yang besar, hindari itu. Itu tips dari Mbak Melan kan. Yang kelima, setelah semua PR dari apa yang dikerjakan, laporkan apapun hasilnya. Misalnya dikasih PR, kamu harus prospek minimal 100 orang, prospek 100 orang. Lalu laporkan, saya sudah memprospek 100 orang, yang gabung cuma 1 plan. Kayak gitu. Nah, minta dievaluasi selanjutnya. Oh, berarti kamu kurang di sini, kamu belajar ini, kamu kurang di sini, kamu kurang buku ini, kamu harus baca buku ini. Misalnya apa yang bilang begitu. Itu namanya minta dievaluasi. Kalau bahasanya Teh Melan, minta ditendang. Kalau bahasanya orang lain, minta dipecut, minta dikritik. Kalau teman-teman ingin berhasil, pakai cara ini nih. Saya juga sudah melakukan. Lalu minta PR berikutnya. Jadi jangan pernah sepi kegiatan Anda dari PR upline. Ini gagal plan, selanjutnya bagaimana? Nah kan dikasih PR lagi, kamu harus begini, kerjakan. Kalau Anda menunda meminta PR, ya santai. Nah, santai, ya santai juga stokisnya. Katakanlah upline-mu bisa 2 tahun stokis, kamu mungkin 10 tahun baru stokis. Mau nggak kira-kira 10 tahun baru stokis? Maunya berapa tahun sih? 2 tahun ya, 1,5 tahun misalnya. Saya kan 17 bulan misalnya kan. Kalau maunya gitu, kalau Pak Teh Melan malah 2 tahun PM. Jadi bulan Agustus Teh Melan itu stokis, bulan September Teh Melan PM. Jadi setelah stokis terus naik power. Nah, punya target lagi 3 bulan emerald ya. Yang berikutnya, lakukan terus-menerus sampai target pribadi Anda tercapai. Jadi
sudah buat target pribadi, terus lakukan itu terus menerus. Telepon upline, sampaikan target, minta PR, kerjakan PR-nya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, hindari alasan. Terus kalau PR-nya sudah selesai, apapun hasilnya dilaporkan, minta evaluasi, minta PR selanjutnya, kerjakan lagi, selesai laporkan, minta PR selanjutnya, kerjakan lagi. Itu kan tadi audionya Mbak Melan kayak gitu ya. Nah kalau sekarang malah hampir setiap hari itu telepon saya. Kalau telepon bisa 1 jam gitu. Nah terus tadi juga salah satu yang harus dipetik, kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang baik, jangan melulu ngomongin bisnis. Jadi pada saat tertentu Anda datang ke rumah donen itu bisa saja nggak usah ngomongin NASA, ngobrol yang lain. Jadi tidak boring, donen Anda tidak boring, tidak bosan. Sudah ngomong secukupnya tentang follow up, sudah gitu. Habis itu yang ngobrol yang lain. Hobi apa, ngajak makan-makan apa, ngajak main apa, ngajak apa gitu. Mereka tetap manusia yang tidak mungkin bisa berpikir bisnis terus dan bekerja bisnis terus. Nah yang terakhir, berpikir positif. Nah ini juga penting banget ini. Jika upline belum follow up, jadi kadang-kadang kan gini, ada donen yang aku belum dijabri ya sama upline-ku ya gitu. Yang lainnya sudah dijabri, terus curiga sama upline-nya, jangan-jangan saya ditinggalkan. Itu keliru. Harus berpikir positif. Jadi kalau upline belum follow up bukan berarti tidak mau loh. Upline jadi senang banget follow up, tapi upline itu kan manusia. Pasti dia akan dipengaruhi moodnya oleh antusias kita terhadap follow up dia. Bayangkan kalau misalnya saya datang ke tempatnya Mbak Kustia berkali-kali terus orangnya selalu menghindar. Apa saya mau ke sana terus? Tidak. Kalau saya jabri terus nggak pernah dibalas, hanya dibaca. Apa ya saya jabri terus? Kan tidak. Kalau kemudian saya jabri, diberi PR terus kemudian dia alasan terus, apa ya terus saya akan memfollow up? Kan tidak. Mama Saro tolong nanti prospek ya 5 orang. Iya tapi saya sibuk. Oke. Baik-baik saja Mbak Mai, baik-baik saja. Kita tetap saudara kok walaupun kamu nggak prospek gitu ya. Tapi besok lagi nggak akan saya perintah gitu. Pasti saya akan menuju ke downline yang dengan senang hati menerima follow up dari saya. Malah kadang-kadang downline-nya yang minta di follow up dengan banyaknya telepon. Jadi upline itu juga manusia, lebih senang follow up kepada downline yang antusias atau yang bersemangat. Kalau malas-malasan, ya kita juga malas. Itu sebuah kewajaran. Jadi kita harus berpikir yang positif. Lah, kadung di jorke wae karo upline piye Mas ceritanya? Ya nyenengan terus menunjukkan diri aktivitas. Mau ikut pertemuan, terus kalau upline-nya nggak cerewet-cerewet, ya nyenengan yang harus cerewet. Telepon. Jangan sayang pulsa. Aku kon ngapa maning ya, Mbak? Kenapa? Kon ngapa maning ya? Cerewet aja. Kalau upline menang buat cereweti aja, cereweti. Minta itu. Gitu. Belajarlah menjadi leader di jaringan Anda sendiri. Sampai dari sekarang belajarlah menjadi leader di jaringan Anda sendiri.